dalam keadaan sehat-sehat. Nah, hari ini kita berjumpa lagi di hari Rabu yang cerah ini. Kita akan belajar tentang bangun datar yang lainnya. Minggu lalu kan kita sudah belajar tentang bangun datar. Ada 5 bangun datar yang kita pelajari. Adakah yang masih ingat apa saja? Wah, bagus. Kalian semua masih ingat bangun datar apa saja yang sudah kita pelajari? Iya, kita belajar tentang lingkaran, lalu oval, lalu segitiga, persegi, dan persegi panjang. Nah, sebelum kita belajar tentang bangun datar bagian kedua, ayo kita bermain. Di belakang segi nanti akan ada beberapa bangun datar yang kita sudah pelajari kemarin. Nanti teman-teman menghitung ya, ada berapa lingkaran, berapa oval, berapa segitiga, berapa persegi, dan berapa persegi panjang yang ada di belakang segi. Sudah siap? Waktunya menghitung. Segi berikan 10 detik dari sekarang. Oke, sekarang untuk bangun yang pertama, lingkaran. Ada berapa lingkaran? Ayo kita hitung bersama. 1, 2, 3. Ada 3 lingkaran. Lalu berikutnya, untuk oval ada berapa oval? Iya, hanya ada 1 bangun oval di sini. Berikutnya lagi, untuk segitiga. Ada berapa segitiga di sini? Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, ada 6 segitiga. Lalu berikutnya lagi, untuk persegi. Ada berapa persegi ya di sini? Ayo, ada yang tahu tidak? Iya betul, ada 2 persegi. Ayo kita hitung. 1, 2. Lalu berikutnya lagi, untuk persegi panjang. Ada berapa persegi panjang ya? Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4. Yeay, ada 4 persegi panjang. Wah, hebat semuanya. Nah, sekarang kita akan belajar bangun datar bagian 2. Hari ini kita belajar lebih banyak bangun datar. Kalau kemarin kita sudah belajar 5 bangun datar, hari ini Segi akan menambah 7 lagi. Jadi total nanti kita akan belajar 12 bangun datar. Hari ini kita belajar apa saja ya? Yang pertama, kita belajar bangun ini. Kalau sebelumnya kita belajar tentang persegi, lalu kalau yang ini disebut segi 5. Kenapa segi 5? Ayo kita lihat. Karena di sini punya 5 sisi. Ayo dihitung. 1, 2, 3, 4, 5. Makanya disebut segi 5. Dalam bahasa Inggris, bangun ini disebut pentagon. Ayo diulangi. Pentagon. Di Amerika ada sebuah gedung militer yang besar sekali, bentuknya segi 5. Disebut juga pentagon. Berikutnya, kalau tadi segi 5, kalau yang ini apa? Ayo, ada yang bisa tebak namanya apa? Iya betul, ini adalah segi 6. Kenapa coba? Iya, hebat. Karena dia mempunyai 6 sisi. Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4,
5, 6 sisi. Dalam bahasa Inggris, bangun ini disebut hexagon. Ayo diulangi, hexagon. Berikutnya, kita akan belajar tentang bangun ini. Ada yang tahu tidak namanya apa? Iya, ini namanya trapezium. Ayo diulangi, trapezium. Bangun trapezium ini mempunyai panjang yang berbeda di sisi atas dan di sisi bawah. Apakah kalian lihat? Ya, mungkin beberapa teman ada yang bilang, Segi, ini bentuknya mirip dengan persegi yang ditambah dengan 2 segitiga. Atau mirip dengan persegi panjang yang ditambah dengan 2 segitiga di kanan dan kirinya. Betul, trapezium memang bentuknya mirip dengan persegi ataupun persegi panjang yang ditambahkan dengan 2 segitiga siku-siku di samping kanan kirinya. Berikutnya lagi, kita belajar tentang ini. Adakah yang tahu ini bangun apa? Ya, bangun ini disebut jajaran genjang. Wah, panjang ya namanya. Coba diulangi, jajaran genjang. Jajaran genjang ini agak mirip dengan trapezium, tapi kalau dilihat-lihat, segitiganya terbalik. Yang satu menghadap ke atas, yang satu menghadap ke bawah. Kalau trapezium tadi kan sama-sama segitiganya dasarnya di bawah. Kalau yang ini yang satu menghadap ke atas, yang satu menghadap ke bawah. Dalam bahasa Inggris, trapezium disebut parallelogram karena mempunyai 2 sisi atas bawah yang paralel, kanan kirinya juga paralel, makanya disebut parallelogram. Berikutnya kita belajar yang ini. Ayo, ada yang tahu tidak ini apa? Ya, ini disebut belah ketupat. Biasanya kita makan ketupat kalau waktu lebaran. Ketupat dengan opor ayam. Wah, enak sekali. Nah, bangun ini disebut belah ketupat. Beberapa orang mungkin lihat, Segi, ini cuma mirip dengan persegi yang dimiringkan. Iya, tapi ada sifat-sifat mendasar yang berbeda dengan persegi. Kalau persegi itu harus mempunyai 4 sudut siku-siku. Apa itu sudut siku-siku? Nanti kita belajar lagi. Sedangkan belah ketupat tidak harus mempunyai 4 sudut siku-siku seperti persegi. Nanti kita belajar lagi ya. Belah ketupat dalam bahasa Inggris disebut rhombus. Oke, berikutnya. Nah, ini pasti teman-teman banyak yang suka. Bangun apa ini? Iya, ini adalah bintang atau dalam bahasa Inggris disebut star. Ini juga merupakan sebuah bangun datar. Yang berikutnya, saya tahu teman-teman juga pasti suka ini. Apa ini? Iya, ini adalah bangun hati atau dalam bahasa Inggris disebut heart. Nah, hari ini kita sudah belajar 7 bangun datar yang baru. Apa saja? Masih ingat? Yang pertama adalah segi 5, lalu segi 6, lalu trapezium, lalu jajaran genjang, lalu belah ketupat, lalu bintang, dan yang terakhir hati. Nah, sekarang Segi juga akan menunjukkan bentuk-bentuk bangun datar yang ada pada kehidupan kita sehari-hari. Kalau untuk bentuk segi 5, teman-teman tahu tidak ada apa saja yang bentuknya seperti segi 5? Iya, kadang beberapa mainan kayu berbentuk seperti ini, segi 5. Ada juga ubin yang berbentuk segi 5, bunga ada juga yang berbentuk segi 5. Nanti
teman-teman cari tahu lagi ya, apalagi yang berbentuk segi 5 dalam kehidupan kita. Kalau untuk bangun segi 6, apa ayo? Ya, ini adalah rumah lebah atau dalam bahasa Inggris disebut beehive. Bentuk beehive lubangnya berbentuk segi 6. Lalu berikutnya untuk trapezium. Kalau trapezium apa ya yang bentuknya seperti trapezium? Trapezium itu lumayan jarang dalam kehidupan kita, tapi beberapa puzzle berbentuk trapezium. Sama juga dengan jajaran genjang. Agak susah ditemukan dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi beberapa puzzle berbentuk seperti jajaran genjang. Nah, berikutnya kalau belah ketupat. Apa yang berbentuk belah ketupat? Nah, ubin. Beberapa ubin berbentuk seperti belah ketupat. Karena belah ketupat ini sangat cantik bentuknya. Jadi dipakai untuk hiasan, untuk tujuan dekorasi. Nah, berikutnya kalau bintang. Apa coba yang berbentuk bintang? Wah, saat ini banyak yang berbentuk bintang. Misalnya ada balon berbentuk bintang, ada permen juga berbentuk bintang. Lalu beberapa orang membuat patch atau dekorasi untuk baju juga berbentuk bintang. Lalu berikutnya lagi, yang terakhir, hati atau heart. Apa yang berbentuk hati? Wah, banyak juga. Ada permen, ada balon, ada juga rangkaian bunga. Karena hati ini bentuknya cantik sekali. Biasanya kita pakai untuk mengungkapkan kalau kita sayang atau peduli pada seseorang. Misalnya pada ibu guru, pada hari guru kita berikan balon bentuk hati. Nah, hari ini kita belajar lumayan banyak ya. Sudah bermenit-menit. Semoga teman-teman tidak bosan. Jangan lupa mengerjakan lembar kerja yang sudah Segi siapkan. Linknya ada di bawah ini. Jangan lupa di-download dan dikerjakan ya. Sampai ketemu lagi dengan Segi di minggu depan. Kita akan membahas bangun datar di bagian terakhir. Bangun datar bagian 3. Oke? Terima kasih teman-teman sudah menemani Segi untuk belajar bangun datar bagian 2 hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!